Yang mulia Monsinyur Bumbun, yang terkasih Pastor Minister Provinsial dan keluarga besar Kapusin, Provinsi Pontianak, ketiga diakon dan keluarga, Satsor, Suster Bruder, saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan pertama saya ucapkan selamat pada tiga diakon yang tadi sudah menerima petabisan. Cobalah gak usah terlalu tegang lah hidup ini sebagai diakon. Ingat, kita ini orang istimewa. Orang istimewa. Gak usah ragu-ragu, gak usah merasa rendah. Kenapa? Karena Tuhan yang manggil kita. Dan yang kedua, di dunia, selama kita di dunia ini, masalah tidak pernah habis. Cobalah hadapi dengan penuh kegembiraan, dengan keyakinan Tuhan akan membantu. Dan yang ketiga, harapan saya sama dengan harapan keluarga. Saya sebagai uskup mendoakan kalian, dan saya yakin juga umat akan mendoakan kalian. Maju terus, jangan takut, banggalah menjadi seorang diakon, dan capailah cita-cita kelak sebagai imam, dan banggalah menjadi seorang imam gembala baik yang dipanggil untuk melayani. Itu harapan saya, dan kepada keluarga juga selamat atas tabisan anak-anak kalian untuk melayani gereja sebagai seorang diakon, kelak sebagai imam Kapusen. Pada umat, berita bagus seperti ini, 3 orang ditabiskan sebagai diakon, ini kita sebarkan. Begitu banyak hal baik yang ada pada imam. Jadi kegembiraan, sukacita, tugas kita untuk mewartakan kepada orang lain. Dan ini merupakan dukungan nyata bagi para imam ini. Ya, saya sangat sedih kalau yang besar-besarkan hal-hal kecil yang tidak membuahkan kebahagiaan bagi orang banyak. Kalau ada masalah seorang pastor, sudah bruder, mari kita doakan agar mereka itu menjadi orang baik. Yesus tegas-tegas mengatakan, tabib datang bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit. Bukan berarti kami para pastor ini sakit semua, enggak, apalagi sakit jiwa. Nah, jadi umat, tolong ini, kita mendukung para pastor dengan kegembiraan, dengan mendoa mereka, bahkan kalau mereka kurang baik, berani tegur, katakan, maaf pastor, dan berkali-kali saya katakan, kalau mereka berhasil, pujilah mereka. Karena sebagai manusia juga mengharapkan pujian. Bayangkan kalau hidup keluarga, suami itu tidak pernah memuji istrinya, istrinya tidak pernah memuji suaminya, bapak anak tidak pernah memuji anak-anak. Ini sangat penting. Sentuhan-sentuhan kemanusiaan saya sangat penting dilakukan, dan tentu dengan doa-doa kita. Tantangan hidup imam sangat berat sekarang ini, tapi terasa ringan kalau semua umat mendukung dengan cara yang positif. Mendukung cara yang positif bukan berarti kita membela keburukan dan sebagainya. Karena Yesus datang untuk bawa kabar sukacita, bukan Yesus datang untuk menghakimi kita. Bahkan orang yang sakit, orang yang sesat itu menjadi perhatian Yesus. Saya kadang-kadang umat ini heran, padahal Yesus itu sungguh-sungguh luar biasa, sangat baik, ya kan? Petrus yang mengkhianati dia pun dia tetap puji dan sebagainya. Wanita yang bersinah datang pada dia pun diampuni. Kenapa? Kita sebagai anak buah Yesus tidak usah 100% tiru lah, tapi semangat ini harus pada kita. Membawa damai, mengangkat orang, menyelamatkan orang dengan berbuat baik. Salah satu perbuatan baik adalah mencoba melihat kebaikan pada setiap orang. Karena kalau orang menilai kita dengan gelap, ya kita mungkin lebih banyak gelapnya. Jadi para diakon terus saya dukung ya dimanapun berada, karena betul dunia sekarang masih membutuhkan kelompok-kelompok berjubah seperti ini yang penuh tantangan, dan saya tetap optimis. Gereja hidup bukan karena diakon, bukan karena pastor, bukan karena uskup, tapi gereja hidup karena Tuhan hadir melalui diakon, imam, uskup, katekis, dan umat sekalian. Ini keyakinan saya, sehingga saya tetap optimis apapun badai yang melanda gereja, dalam kebersamaan, dalam kegembiraan,
dalam iman, kepercayaan kepada Tuhan yang tetap mendampingi kita, gereja akan jalan terus. Mungkin ini beberapa hal, dan pada umat Gembala Baik, terima kasih atas perhatian Anda sekalian, karena salah satu yang bisa dilakukan umat adalah antara lain mendukung panggilan dengan mencoba menyelenggarakan acara sebaik mungkin, karena hal-hal seperti ini tidak akan selalu datang, dan seorang diakon yang dihabiskan secara meriah dan sebagainya tentu membekas dalam hatinya. Saya punya pengalaman pribadi, beberapa imam yang kurang mendapat perhatian waktu acara-acara seperti ini kadang-kadang juga membekas dalam hati, seakan-akan kita kurang menghargai mereka. Mereka itu harus kita hargai. Mungkin ini pada pastor provinsial selamat ya, tambah tenaga, tapi tambah juga beban, ya kan? Itu selalu kalau kita mendapat berkat banyak, tanggung jawab kita banyak. Dapat berkat sedikit, tanggung jawab sedikit. Tapi saya lebih senang mendapat berkat banyak walaupun beban bagi kita, karena kita ini akan mikul beban sesuai dengan talenta kita, dan Tuhan pasti akan bantu. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Mari kita doakan ketiga diakon kita, dan yang selalu saya tekankan adalah semangat keluarga. Kita sudah meninggalkan saudara sedaging kita, berusahalah untuk mampu hidup sebagai saudara dalam komunitas, dan kata kunci ada tadi, kata kunci adalah rendah hati, sabar, penuh kasih, dan itu juga yang dibutuhkan sehingga kita bisa menciptakan kepersaudaraan dalam keluarga. Jangan menerima kata orang itu mustahil. Tiap orang itu aneka ragam, tapi itulah yang membuat kita bahagia karena aneka ragam. Kalau seragam semua bosan. Kalau di sini laki-laki semua, saya pun tidak semangat. Kita semangat karena ada laki-laki, ada perempuan, ada merah, ada putih, ada hijau dan kuning. Itu mosaik-mosaik hidup yang sungguh-sungguh menjadi dorongan bagi kita untuk menghargai orang lain. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati.